Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sajadah 474 yang dirahmati Allah, silahkan di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar video ini lebih berkembang. Terima kasih. Keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah tidak berbeda jauh dengan manusia. Golongan mereka sangat beragam. Ada yang muslim, ada pula yang kafir. Ada laki-laki, ada pula perempuan. Ada yang berperangai baik, ada juga yang berperangai buruk. Meski tersembunyi dan kasat mata, jin dapat dilihat dan berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Sungguh, aku melihat setan-setan, jin dan manusia lari dan umar." Hadis riwayat Tirmidzi. Berbicara masa jin, ada suatu kisah jin yang disayang oleh Rasulullah. Lantas, siapakah jin tersebut? Dan kenapa jin tersebut disayang Rasulullah? Simak videonya sampai akhir, hanya di channel Sajadah 474. Mukbar merupakan makhluk gaib dari golongan bangsa jin yang telah memeluk Islam dan memegang teguh agama tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di saat generasi demi generasi terus berganti, jin Mukbar beserta istrinya senantiasa mengimani para nabi dan Rasul Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui jin Mukbar bin Akbar dahulu tinggal di Gunung Trusina bersama istrinya. Namun ia lebih sering berkeliling ke banyak tempat layaknya seorang musafir. Pernah pada suatu ketika, jin Mukbar memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya. Namun sedihnya, ia menjumpai istrinya sedang menangis. Jin Mukbar menanyakan sebab istrinya menangis. Ternyata penyebab istrinya menangis adalah karena ada salah satu jin kafir bernama Muspir yang telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu sebelumnya, memang telah terjadi peristiwa menggemparkan di kota Mekah karena berhala milik Walid bin Mughirah bisa berbicara. Walid merupakan seorang pembesar kafir Quraisy saat itu. Peristiwa itu berawal saat kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi, terutama menjelang dimulainya musim haji. Kalau itu mereka menolak dakwah Nabi Muhammad, ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertauhid. Berbagai isu pun muncul, seperti menyatakan kalau Nabi Muhammad adalah dukun, kalau Nabi Muhammad adalah penyihir, pengacau, provokator, radikal, anti keberagaman, orang sinting, dan sebagainya. Wahid menolak semua isu itu karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Ketika kaum Quraisy meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkan jawabannya. Dalam waktu 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhalanya yang bernama Hubal. Walid juga melakukan tirakat seperti tidak makan, minum, dan juga tidur. Kemudian ia juga memberikan persembahan yang luar biasa kepada berhala Hubal. Setelah 3 hari, Walid berkata kepada berhala Hubal, "Wahai berhalaku, demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku tentang Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Muspir masuk ke dalam berhala dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya." Ketika itu, jin Muspir juga menjelek-jelekan Nabi Muhammad hingga membuat Walid sangat bahagia. Walid lantas mengobarkan berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian keesokan harinya, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad lantas menyanggupi dan datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Saat semua telah berkumpul,
mulailah Walid memberikan persembahan kepada berhalanya dan menanyakan seperti hari sebelumnya. Jin Musbir segera masuk ke dalam berhala Hubal, kemudian berbicara dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sedih sekali mendengar hal itu, karena dia tahu kalau yang berbicara itu sebenarnya adalah setan yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa berbicara, kaum kafir Quraisy sontak bersorak gembira. Jadi peristiwa inilah yang awal mulanya membuat istri Jin Mukhbar menangis. Setelah mendengar penjelasan dari istrinya, Jin Mukhbar lantas sangat marah sekali. Ia kemudian mencari jejak jin kafir Musbir dan mengejarnya hingga membawanya ke Mekah. Ketika Jin Mukhbar berhasil menemukannya di antara Bukit Sofa dan Marwah, ia lantas membunuhnya di sana. Setelah membunuhnya, Jin Mukhbar lantas bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jin Mukhbar lalu menceritakan bahwa jin itu sudah dibunuh di antara Bukit Sofa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda, sedangkan badannya terbagi di antara Sofa dan Marwah, menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Jin Mukhbar juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumuran darah. Setelah mendengar kabar dari Jin Mukhbar, Nabi Muhammad SAW lantas merasa gembira sekali. Nabi lantas mendoakan kebaikan kepada Jin Mukhbar. Jin Mukhbar kemudian ingin mengejek orang-orang kafir Quraisy sebagaimana mereka telah mengejek Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan selanjutnya, orang-orang kafir Quraisy kembali mengundang Nabi Muhammad di pertemuan keesokan harinya. Saat hari yang telah ditentukan telah tiba, Nabi Muhammad hadir dan mendapati orang kafir tengah sibuk menghiasi berhala Kabul dengan perhiasan dan sesembahan. Orang kafir Quraisy kemudian meminta berhala Hubal untuk mengajak Nabi Muhammad kembali. Saat itulah Jin Mukhbar lantas masuk ke dalam berhala tersebut dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. Patung berhala Hubal berkata, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang hak. Agamanya benar. Ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua, berhala-berhala kalian ini tidaklah ada gunanya jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, maka kalian akan berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia adalah Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Setelah mendengar perkataan aneh dari berhala Hubal itu, Abu Jahal lantas berpikir dan membanting patung berhala itu ke tanah sampai pecah berkeping-keping. Setelah melihat hal itu, Nabi Muhammad lantas pulang dengan hati yang gembira. Atas perjuangan Jin Mukhbar, Nabi Muhammad SAW memberikan nama baru kepada Jin Mukhbar, yaitu dengan nama Abdullah bin Akbar. Jin Mukhbar ini lantas sangat gembira sekali atas pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad SAW. Ia bahkan menyanggungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya dalam membela Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagai kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.